Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal, dalam perjalanannya, sejarah bangsa mencatat dua nama lain yang pernah menjabat sebagai presiden, Syafruddin Prawiranegara dan Mer Asad. Siapakah mereka? Simak ulasan berikut. 1. Syafruddin Prawiranegara. Berbeda dengan presiden yang lain, tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Padahal, jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syafruddin adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat RI disingkat PDRI. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer kedua pada 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer 2, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka 1948. Hatta yang telah menduga sebelumnya, jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda, segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten, tanggal 28 Februari tahun 1911 itu untuk melanjutkan pemerintahan, agar tak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Tapi demi mendengar berita tersebut, Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Syafruddin bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu, T.M. Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada tanggal 13 Juli tahun 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Rumroyen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 1949 di Jakarta. 2. A. Saat. Selain Syafruddin Prawiranegara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai Presiden Indonesia adalah A. Saat. Ia memimpin RI selama 9 bulan, tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 15 Agustus tahun 1950. Setelah perjanjian konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember tahun 1949, A. Saat diamanatkan menjadi akting pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga tanggal 15 Agustus tahun 1950. Dengan terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat, jabatannya sebagai pejabat Presiden RI pada Agustus tahun 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua Kenip dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus tahun 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan RI. Saat menjadi akting Presiden RI, A. Saat menandatangani Statuta Pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta, pria kelahiran Sumatera Barat tanggal 18 September tahun 1904 itu menjadi anggota parlemen, hingga duduk dalam Kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri September tahun 1950 sampai Maret tahun 1951. Setelah Kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955 ia menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman Wirjo Sanjoyo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap deleit kebijakan pemerintahan pusat. Daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya tiga formatur tersebut menemui kegagalan, karena secara formal, ditolak oleh parlemen.